welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Eka Miftahul-Jannah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi polinomial. Sebelum kita lanjut materi, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Like and share jika kalian suka videonya. Terima kasih. Materi pertama yang akan kita bahas adalah operasi fungsi polinomial. Jika Pnx adalah polinomial derajat n dan Qmx adalah polinomial derajat m, maka berlaku hubungan berikut. Yang pertama, derajat dari Pnx plus minus Qmx adalah derajat n jika n lebih besar dari m, atau derajat m jika n lebih kecil dari m. Misalkan fungsi yang pertama memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan fungsi yang kedua, maka hasil penjumlahan atau pengurangannya nanti menghasilkan derajat dari fungsi yang pertama. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, derajat dari Pnx dikali Qmx adalah n tambah m. Untuk perkalian fungsi polinomial, kita lihat derajat dari tiap fungsi, maka hasilnya nanti merupakan penjumlahan antara pangkat tertinggi dari kedua fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, diketahui suku banyak fx dan gx. Fx sama dengan 6x pangkat 3 kurang 8x kuadrat ditambah 7x tambah 10. Dan gx sama dengan 10x kuadrat ditambah 11x dikurang 13. Tentukan a. Fx tambah gx, b. Fx kurang gx. Untuk menyelesaikan soal ini bisa dilakukan dengan dua cara. Ada cara mendatar dan ada cara menurun. Kita bahas cara mendatar terlebih dahulu. Untuk pertanyaan bagian A, fx tambah gx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 7x tambah 10 ditambah ini gx 10x kuadrat ditambah 11x kurang 13. Langkah selanjutnya, kita kumpulkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. Di sini untuk fx-nya kan ada x pangkat 3, sedangkan di gx tidak ada, maka 6x pangkat 3-nya tetap. Soalnya penjumlahan, jadi kita tambah. Cari lagi yang sejenis, di sini pangkatnya 2, cari yang gx juga pangkat 2. Ini ya. Jadi min 8x kuadrat ditambah 10x kuadrat. Cari lagi yang sejenis, ditambah 7x ditambah 11x ditambah 10 kurang 13 sama dengan 6x pangkat 3, keluarkan x kuadratnya, min 8 ditambah 10 dikali x kuadrat. Ini pemfaktoran ya. Kalau misalkan kalian paham cara penjumlahannya, bisa langsung dikurangkan saja atau dijumlahkan. Ditambah 7x tambah 11x, x-nya juga dikeluarkan, koefisiennya yang di dalam kurung. 10 kurang 13 hasilnya minus 3, sama dengan 6x pangkat 3 min 8 tambah 10 hasilnya plus 2, makanya di sini tetap tambah. 7 tambah 11 18 kali x 18x plus kali minus, maka di sini minus 3. Jadi hasil akhirnya adalah 6x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 18x dikurang 3. Untuk contoh bagian B, fx dikurang gx. Caranya sama yang tadi, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Bedanya operasinya di sini, kalau tadi tambah, sekarang bagian B adalah kurang.
6x pangkat 3 kurang 8x kuadrat tambah 7x tambah 10 dikurang dalam kurung 10x kuadrat ditambah 11x dikurang 13 sama dengan 6x pangkat 3 kurang 8x kuadrat tambah 7x tambah 10. Hilangkan kurungnya. Minus kali 10x min 10x pangkat 2 minus kali positif 11x hasilnya minus 11x. Minus dikali minus hasilnya plus. Jadi minus kali minus 13 hasilnya positif 13. Sama dengan 6x pangkat 3 min 8x pangkat 2 dikurang 10x pangkat 2 hasilnya min 18x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 11x 7 kurang 11 hasilnya minus 4. Jadi 7x kurang 11x sama dengan min 4x. 10 ditambah 13 hasilnya 23. Maka hasil akhirnya adalah 6x pangkat 3 dikurang 18x kuadrat dikurang 4x tambah 23. Selanjutnya cara menurun. Cara pengerjaannya itu sama saja kalau kita mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan pada bilangan real. Jadi caranya sama. Kita kerjakan dulu bagian A. Fx tambah Gx. Di Fx-nya sama dengan 6x pangkat 3 kurang 8x pangkat 2 tambah 7x tambah 10 ditambah dengan 10x kuadrat ditambah 11x kurang 13. Jadi yang sama variabelnya diletakkan sejajar untuk memudahkan dalam proses penjumlahan ataupun pengurangan. Ini plus 6x pangkat 3 diturunkan karena tidak ada temannya ya. Min 8x kuadrat ditambah 10x kuadrat. Min 8 tambah 10 hasilnya plus 2x kuadrat 7 tambah 11x berarti di sini 18x 10 ditambah min 13 hasilnya minus 3. Jadi hasil akhirnya adalah 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 18x dikurang 3. Untuk soal bagian B, Fx dikurang Gx. Jadi sama caranya yang tadi, kita kerjakan secara bersusun lagi. Fx-nya 6x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Gx-nya 10x kuadrat ditambah 11x dikurang 13. Tarik garis kurang. Jadi 6x pangkat 3 dikurang 0 hasilnya 6x pangkat 3 min 8x kuadrat dikurang 10x minus ada utangnya 8 mengutang lagi 10 jadi hasilnya adalah minus 18x kuadrat 7 dikurang 11 minus 4x 10 dikurang min 13 minus ketemu minus jadi di sini 10 dikurang min 13 10 minus kali minus positif jadi 10 tambah 13 hasilnya 23. Jadi untuk pengurangan Fx Gx hasilnya adalah 6x pangkat 3 dikurang 18x kuadrat dikurang 4x ditambah 23. Untuk selanjutnya, selesaikanlah 5x tambah 3 dikali dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 1. Jadi untuk perkalian ada dua caranya juga, bisa dengan cara mendatar ataupun cara menurun. Untuk cara mendatar,
5x tambah 3 dikali 2x kuadrat kurang 5x tambah 1. Jadi yang dikalikan itu 5x nya dulu dengan yang ini. Kemudian kita kalikan lagi 3 dengan 2x kuadrat kurang 5x. Jadi seperti ini, 5x dikali dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 1 ditambah 3 dikali 2x kuadrat kurang 5x tambah 1. Jadi untuk perkalian polinomial, setiap suku-sukunya itu dikalikan keseluruhan. Jadi 5x dikali 2x kuadrat hasilnya 5 kali 2 10x dikali x pangkat 2. Ingat perkalian bilangan berpangkat. Jadi x dikali x pangkat 2, pangkatnya dijumlahkan. Jadi sini x pangkat 1 tambah 2 sama dengan x pangkat 3. Jadi 5x dikali 2x kuadrat, 5 kali 2 10, x dikali x kuadrat hasilnya x pangkat 3. 5x dikali min 5x, positif kali negatif hasilnya negatif. 5 kali 5 25, x dikali x pangkat 2. 5x kali 1 hasilnya 5x ditambah 3 kali 2x kuadrat, 3 kali 2 6x kuadrat, 3 kali min 5x, di sini kurang 15x, 3 kali 1 hasilnya 3. Sekarang kumpulkan yang sejenis, kurangkan atau jumlahkan yang sejenis. Jadi ini karena tidak ada sejenisnya, maka kita tetap tulis 10x pangkat 3. 25 min 25x kuadrat dengan 6x kuadrat. Min 25 tambah 6 hasilnya minus 19x kuadrat. Terus yang 5x dengan min 15x. 5x dikurang 15x minus 10x ditambah 3. Jadi hasil perkaliannya adalah 10x pangkat 3 dikurang 19x kuadrat dikurang 10x tambah 3. Ini tidak bisa lagi dijumlahkan ya, karena tidak ada pangkatnya yang sama. Untuk cara menurun, kita gambarkan tabel terlebih dahulu. Ini perkaliannya, 5x ditambah 3, kemudian yang di atas kita isi dengan 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 1. Kalikan terlebih dahulu yang baris pertama dengan kolom pertama, 5x dengan 2x kuadrat. 5x dikali 2x kuadrat, 5 kali 2 10x kali x pangkat 2 hasilnya x pangkat 3. Selanjutnya baris pertama lagi dengan kolom kedua, 5x kali min 5x hasilnya plus kali minus 5 kali 5 25, x kali x pangkat 2. 5x dikali 1 hasilnya 5x. Jadi untuk baris pertama sudah selesai semua. Selanjutnya kita ke baris keduanya dengan kolom pertama, 3 kali 2 6 x kuadrat. Jadi yang x kuadrat dituliskan sejajar dengan x kuadrat yang baris di atasnya. 3 kali min 5x hasilnya minus 15x. Terus 3 kali 1 3. Selanjutnya ini kita jumlahkan. Sini
plus 10x pangkat 3 ditambah 0 hasilnya 10x pangkat 3 min 25x kuadrat ditambah dengan 6x kuadrat minus, lebih banyak minus kalau hasilnya minus 25 kurang 6 19x kuadrat 5 dikurang 15 hasilnya minus 10x ditambah dengan 3. Jadi hasil akhirnya adalah 10x pangkat 3 dikurang 19x pangkat 2 dikurang 10x tambah 3. Jadi kalau misalkan di perkalian suku pertamanya ada 3 suku, maka ditulis 3 baris ke bawah. Oke. Materi selanjutnya yaitu kesamaan suku banyak atau polinomial. Suku banyak fx dan suku banyak gx dikatakan sama apabila kedua suku banyak tersebut mempunyai nilai yang sama untuk variabel x pada bilangan real. Jadi untuk notasinya dituliskan dengan lambang sama dengan yang baris 3. Seperti ini bentuknya, jadi fx ekuivalen gx. Jadi tanda sama dengan yang baris 3 ini dibaca ekuivalen. Misalkan fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat tambah cx tambah d, dan gx sama dengan px pangkat 3 ditambah qx pangkat 2 tambah rx ditambah x. Jadi untuk berdasarkan prinsip kesamaan, maka koefisien dari x pangkat 3 ini adalah A sama dengan P. Jadi ini dianggap sama ya, fx ekuivalen dengan gx, maka A sama dengan P. Untuk koefisien x pangkat 2, ini koefisiennya x pangkat 2 di fx adalah B, dan koefisien x kuadrat di gx adalah Q, maka B sama dengan Q. Koefisien dari x. Koefisien dari x pada fungsi fx adalah c, dan koefisien x pada fungsi gx adalah r. Maka berdasarkan prinsip kesamaan, c itu sama dengan r. Untuk suku tetapnya, suku tetap pada fx adalah d dan suku tetap pada gx adalah s, maka d sama dengan S. Sisa disamakan saja, lihat saja letaknya koefisien dari setiap variabel. Contoh, salah satu faktor dari 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 adalah x kurang 2. Tentukan faktor lainnya. Sekarang kita akan mencari salah satu faktor dari 3x kuadrat kurang 5x kurang 2. Jadi salah satu faktornya sudah ada, kita akan cari faktor yang lainnya. Faktor yang lainnya ini kita misalkan dengan ax tambah b. Ax tambah b dikali dengan x kurang 2. Ekuivalen dengan 3x kuadrat kurang 5x kurang 2. Sekarang kita kalikan yang di ruas kiri. Ax dikali x hasilnya ax kuadrat, ax dikali min 2 hasilnya min 2ax, b kali x hasilnya bx, dan b kali minus 2 hasilnya min 2b. Ini ekuivalen terhadap 3x kuadrat kurang 5x kurang 2. Sekarang kita kumpulkan yang sejenis. Ax kuadrat 2ax tambah bx, ini masing-masing memiliki variabel x, jadi bisa dikumpulkan. Min 2a ditambah bx dikurang 2b ekuivalen
terhadap 3x kuadrat kurang 5x kurang 2. Kita sudah memperoleh bentuk kesamaan. Perhatikan koefisien dari x kuadrat. Koefisien dari x kuadrat di ruas kiri yaitu A, dan yang di ruas kanan sama dengan 3. Jadi untuk koefisien dari x kuadrat itu A sama dengan 3. A sama dengan 3. Untuk suku tetapnya min 2b sama dengan minus 2. Jadi min 2b sama dengan min 2, maka b-nya sama dengan 1. Maka faktor lain dari 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 tadi sudah kita misalkan ax tambah b. Kita ganti a-nya dengan 3 dan b-nya sama dengan 1. Faktor lainnya adalah 3x tambah 1. Contoh selanjutnya, tentukan nilai m dan n agar 3x tambah 4 per x kuadrat kurang x kurang 2 ekivalen terhadap m per x tambah 1 ditambah n per x kurang 2. Untuk penyelesaiannya, perhatikan langkah-langkah berikut. 3x tambah 4 per x kuadrat kurang x kurang 2 ekivalen terhadap m per x tambah 1 ditambah n per x kurang 2. Langkah pertama yang harus diselesaikan, menyamakan penyebut terlebih dahulu di ruas kanan. Jadi 3x tambah 4 per x kuadrat kurang x kurang 2 ekivalen. Untuk menyamakan penyebutnya ini bisa langsung dikali silang saja. Jadi m kali x kurang 2 ditambah n kali x tambah 1 per x tambah 1 dikali x kurang 2. 3x tambah 4 per x kuadrat dikurang x kurang 2 ekivalen m kali x, mx, m kali minus 2, min 2n ditambah n kali x, nx, n kali 1, n per x kali x, x pangkat 2, x kali min 2, min 2x, 1 kali x, 1 kali minus 2, minus 2. 3x tambah 4 per x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan, kumpulkan sejenis yang di ruas kanan, m ditambah nx, ini ya yang masing-masing ada x-nya dikumpulkan, kemudian dikurang 2m tambah n per x kuadrat min 2x tambah x min x dikurang 2, di sini ekivalen ya. Nah, sekarang perhatikan penyebut kedua ruas ini kan sudah sama, berarti ini bisa dicoret jadi sisa 3x tambah 4 sama dengan m tambah nx dikurang 2m tambah n. Jadi di ruas kanan, di ruas kiri sudah bisa kita samakan. 3x pasangkan dengan yang ada x-nya, suku tetapnya juga pasangkan dengan yang suku tetap. Jadi m tambah n sama dengan 3 min 2m tambah n sama dengan 4. Untuk menentukan nilai m dan n-nya, kita bisa melakukan eliminasi dan substitusi. Sekarang kita akan mencari nilai m dan n dengan cara eliminasi dan substitusi. Tadi berdasarkan prinsip kesamaan sudah diperoleh bahwa m tambah n itu sama dengan 3
dan min 2M tambah M sama dengan 4. Ini bisa langsung kita eliminasi. Kita kurangkan 3 kurang 4 min 1. Ini N kurang M nya sudah habis. M dikurang min 2M hasilnya 3M. Karena minus ketemu minus plus ya, jadi M tambah 2M. Maka M sama dengan min 1/3. Selanjutnya kita lakukan substitusi. M tambah N sama dengan 3. Kita ganti M nya dengan minus 1/3. N 3 masing-masing kali 3. Ini supaya gampang ya. Jadi 3 kali minus 1/3 hasilnya minus 1. 3 kali N hasilnya 3N. 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi 3N sama dengan 9 tambah 1. N sama dengan 10/3. 9 tambah 1 10. 3 nya berpindah ruas karena di sini perkalian jadinya pembagian. Ini kita ubah menjadi pecahan campuran, hasilnya 3/3. Jadi nilai M yang diperoleh adalah min 1/3 dan M nya adalah 3/3. Jadi kalau kalian jago perkalian dan pembagian, untuk prinsip kesamaan ini tidak akan sulit. Ini cukup mudah ya. Dan yang terakhir, ini ada tugas untuk melatih pemahaman kalian tentang fungsi polinomial. Silakan diselesaikan dan dikirim tepat waktu. Semoga dengan penjelasan tadi kalian bisa mengerti dan paham tentang materi ini. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.